serangan pun dimulai. Serangan secara besar-besaran dan serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Di situ pasukan Belanda berhasil dipukul mundur dan meninggalkan pos-pos militer mereka. Peristiwa serangan umum 1 Maret ini menurut gue tidak bisa lepas dari sosok pemimpin militer yang menurut gue sangat karismatik dan dikagumi, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Udah lama gue nggak bikin konten DIY-MJ, dimana kalau lagi konten DIY-MJ itu kita pasti bakal ngebahas tentang tragedi, sejarah, dan juga the untold story yang pernah terjadi. Nah, zaman sekarang itu kan ada istilah mager ya. Biasanya anak-anak muda itu selalu gunain istilah tersebut. Aduh, lagi mager gue bro. Udah besok aja kali ya, lagi mager nih hari ini. Dimana biasanya, gue bilang tuh biasanya, kalau lagi mager itu kita udah ada di atas kasur. Jadi kerjaannya tinggal tidur, buka handphone, tidur, buka handphone, nungguin chat dari si doi. Padahal si doinya udah bahagia sama orang lain. Kira-kira kalian bisa bayangin nggak kalau zaman penjajahan dulu, para pemudanya itu pada mager? Bisa merdeka nggak nih bangsa? Oleh karena itu, di episode kali ini gue akan ngebahas tentang perang dahsyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Serangan umum 1 Maret. Penyusupan dilakukan 2 hari sebelum serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Jangan lupa juga mampir ke IG gue sama TikTok gue nih dari Raditya. Langsung aja, berikut adalah videonya. Peristiwa serangan umum ini bukan peristiwa yang terjadi begitu aja. Jadi ada rentetan-rentetan nih kejadian sebelumnya yang mengakibatkan serangan ini terjadi. Waktu itu Jepang kan lagi menjajah Indonesia, tapi Jepang kalah oleh sekutu. Makanya nih ada kekosongan kekuasaan pada saat itu. Nah, disinilah Bung Karno, Bung Hatta, terus juga ada tokoh-tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pihak penjajah saat itu tentunya kaget mendengar kalau Indonesia ini udah memproklamasikan kemerdekaan, karena tentunya mereka ini nggak bisa leluasa lagi untuk menguasai Nusantara. Tapi pihak penjajah ternyata nggak nyerah gitu aja guys. Karena emang mereka itu sangat bernafsu ya untuk menjajah Indonesia. Karena mungkin mereka kembali ingin menguasai kekayaan alam yang ada di negara ini. Jadi saat itu Belanda itu pakai 2 cara untuk melanjutkan kekuasaannya. Yang pertama, pakai kekuatan militer. Dan yang kedua, pakai cara diplomasi. Di masa ini Belanda itu melancarkan 2 kali serangan militer yang kita kenal dengan agresi militer Belanda 1 dan kedua. Sedangkan dari diplomasi, Indonesia melewati serangkaian perjanjian dengan Belanda, diantaranya adalah Linggarjati dan Renville. Dengan penanda tanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang,
Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de week, rechter Kirby, geopend. De weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Kedua perjanjian itu kurang lebih ya isinya sama ya, yaitu intinya pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Ya, tapi balik lagi, perjanjian tinggal perjanjian. Mungkin mereka merasa kalau kekuatan militernya lebih kuat dari Indonesia pada saat itu, ditambah lagi mereka juga didukung oleh beberapa negara seperti Inggris dan juga Australia. Hingga akhirnya penjajah melakukan agresi militer di wilayah Indonesia. Dan perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh Belanda seakan-akan sudah tidak ada lagi harganya. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Desember 1948, pagi itu sekitar jam 5 pagi, warga kota Jogja baru aja memulai aktivitasnya. Tiba-tiba suara belasan pesawat tempur melaju di atas kota Jogja. Tidak lama setelah itu terdengar suara keras dari lapangan udara Maguwo atau saat ini bernama Bandara Adi Sucipto karena dihujani oleh bom dan juga tembakan senapan mesin. Kemudian sejumlah pasukan elit andalan Belanda pun diterjunkan dari pesawat. Pasukan inilah yang bertugas untuk mengamankan wilayah Maguwo dan sekitarnya supaya pesawat angkut Belanda bisa mendarat dengan aman. Pesawat angkut di sini mungkin kayak pesawat militer gitu kali ya, yang berguna untuk mengangkut pasukan. Tapi apapun itu, pergerakan atau operasi yang dilakukan Belanda ini dikenal dengan nama Operasi Gagap. Dan dalam waktu singkat, pihak Belanda sudah menguasai kota Yogyakarta. Bahkan ada seorang jenderal Belanda yang mengatakan kalau Republik Indonesia hanyalah tinggal cerita. Jadi statement tersebut dibuat seakan-akan Belanda ini sudah menguasai ibu kota negara pada saat itu. Disitulah para pemimpin negeri ini marah dan mulai merencanakan serangan kejutan untuk Belanda. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Peristiwa serangan umum 1 Maret ini menurut gue tidak bisa lepas dari sosok pemimpin militer yang menurut gue sangat karismatik dan dikagumi, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebelum melakukan serangan umum 1 Maret ini, Jenderal Sudirman sudah terlibat sebuah pertempuran yang sengit yang dinamakan Palagan Ambarawa. Dan sejak saat itu Jenderal Sudirman juga sudah menorehkan prestasi-prestasi militer. Hal ini juga yang membuat Presiden Soekarno melantiknya sebagai seorang jenderal, dan dalam perjalannya waktu Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar. Dan waktu serangan umum terjadi, Jenderal Sudirman ini dalam keadaan tidak sehat atau sakit, di mana penyakitnya itu juga bukan penyakit biasa. Penyakit yang diderita oleh Jenderal Sudirman adalah TBC, di mana paru-paru sang jenderal itu hanya berfungsi 50% saja. Tapi walaupun sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap ikut bertempur bersama para pasukannya di medan pertempuran. Dan dalam pertempurannya itu, Jenderal Sudirman pindah-pindah tempat, keluar masuk hutan dengan cara ditandu. Mulai dari selatan Yogyakarta, terus lewat ke Residenan Surakarta, Madiun, lalu ke Kediri. Kebayang nggak guys, perjuangan Jenderal Sudirman pada saat itu? Perang yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman adalah perang gerilya, di mana perangnya itu kayak sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Dan dengan penyakit TBC yang dideritanya, jadi Jenderal Sudirman ini nggak memimpin pasukannya secara langsung. Jadi dia itu memimpin pasukannya dengan pemikiran dan juga motivasi. Presiden Soekarno juga sempat minta Jenderal Sudirman udahlah buat istirahat aja gitu. Tapi ditolak ya, karena Jenderal Sudirman ingin bertempur bersama pasukan dan rakyat. Dan dimulailah serangan umum 1 Maret 1949. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang saat itu menjabat sebagai Raja Keraton meminta izin kepada Jenderal Sudirman nih untuk meminta izin diadakannya serangan atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda. Nah, setelah disetujuin, akhirnya mulai disusun rencana tersebut. Jenderal Sudirman menyusun strategi ini bersama para petinggi militer dan pimpinan daerah sipil.
Alasan kenapa kota Jogja itu dipilih sebagai sasaran utama, karena selain dia jadi ibu kota negara pada saat itu, kota Jogja lagi dipenuhi oleh wartawan asing. Jadi kalau tiba-tiba ada serangan, udah pasti dong jadi santapan media-media saat itu. Sejumlah pasukan yang terdiri dari TNI sama rakyat ini menyisir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk melawan tentara Belanda. Nah, setelah perencanaan selesai, jam 6 pagi, 1 Maret 1949, sirene tanda serangan pun dibunyikan. Tandanya serangan pun dimulai. Serangan secara besar-besaran dan serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Di situ pasukan Belanda berhasil dipukul mundur dan meninggalkan pos-pos militer mereka. Indonesia juga berhasil merebut beberapa persenjataan Belanda. Nah, sekitar 6 jam ya TNI itu berhasil merebut kota Yogyakarta. Atau lebih tepatnya sekitar jam 12 siang lah, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Setelah itu seluruh pasukan TNI ini mundur ke pangkalan gerilya. Loh, kok kenapa balik lagi bang? Ya emang, karena kan tujuan TNI pada saat itu untuk menunjukkan ke dunia internasional ya, kalau TNI itu masih ada. Dan akhirnya serangan ini berhasil membuktikan eksistensi tentara Indonesia kepada dunia internasional. Karena emang pada saat itu pihak penjajah kan bilang kalau Indonesia dan TNI ini udah nggak ada, dan dengan adanya serangan ini justru membuat propaganda tersebut jadi memalukan. Peristiwa bersejarah ini diabadikan di kota Yogyakarta dalam sebuah monumen. Selain sebagai landmark dan juga cagar budaya, tentunya ini sebagai pengingat untuk generasi penerus ya, kalau generasi pendahulu-pendahulu kita itu pernah berjuang sangat keras dan susah melawan penjajah. Sayangnya pasca serangan itu, sakit yang diderita oleh Jenderal Sudirman ini semakin parah hingga harus dia dibawa ke rumah sakit. Dan pada tahun 1950, Jenderal Sudirman pun akhirnya meninggal dunia. Itu dia guys, sebuah kisah tentang serangan umum 1 Maret 1949 dan juga semenggal kisah tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada nggak sih dari kalian yang nonton video ini tuh suka juga dengan sejarah, khususnya sejarah Indonesia ya? Boleh banget dong komen di bawah, kasih alasannya kenapa. Nanti bakal gue post di IG RJ5 sama IG gua. Semoga ya dengan kita mengingat kembali sejarah melawan penjajah, kita itu tidak jadi terlena dengan apa-apa yang serba instan, mudah, dan juga cepat. Kalau kalian misalnya ingin menambahkan atau ingin mengkoreksi misalnya gue ada salah di video ini, boleh banget. Komen aja di bawah guys. Sejarah bukanlah sebuah hal yang berat untuk dibahas dalam obrolan-obrolan yang ringan. Gue Fajar Aditya, DIMJ, undur diri. Ciao.